Pernahkah kamu membayangkan berdiri di atas awan dengan panorama gunung-gunung lain sebagai saksi bisu? Atau merasakan dinginnya malam yang disusul hangatnya mentari pagi di ketinggian? Kali ini aku akan membawamu langsung ke sana. Bersamaku, jelajahi setiap jengkal jalur selo yang legendaris, singkap rahasia merbabu, dan temukan mengapa setiap langkah di gunung ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Oke guys, hari ini kita mau ke Merbabu via Selo. Tuh di sana. Sebelum berangkat tadi, kita di jalan berhenti dulu untuk membeli logistik. Perjalanan dari rumah menuju base camp ini sekitar 2 jaman, jadi kita udah siapin dulu terlebih dahulu. Alat-alat yang kurang kita lengkapin terlebih dahulu di base camp sebelum menuju pos registrasi. Karena di pos registrasi nanti kita bakalan dicek semua apa yang kita bawa dan harus ada ketika nanti kita turun. Oke, start pendakian jam 11 siang dari base camp Selo. Setelah tadi dilakukan pemeriksaan kurang lebih 30 menit, akhirnya jam 11.30 kita bisa berangkat dari pos registrasi gerbang pendakian via Selo. Dengan diawali dengan doa dan dengan semangat membara, kami akhirnya melangkahkan kaki dari pos registrasi pendakian Gunung Merbabu via Selo dengan penuh semangat. Untuk jalurnya cukup terbilang landai, didominasi oleh pohon-pohon pinus di sekitaran kiri kanannya. Oh iya, di perjalananku kali ini aku ditemanin oleh 2 kawanku dari Jogja dan juga dari Semarang. For your information guys, untuk memasuki kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ini kita akan dikenai tarif administrasi biasanya harian. Kemarin waktu kita booking itu kita ambil di 2 hari 1 malam, kita dapat 225.000. Ada juga untuk tambahan biaya parkir 2 motor sebesar 35.000. Kemudian ada juga asuransi di pos registrasi sebesar 36.000 juga. Setelah 1 jam 51 menit kita berjalan, akhirnya tepat pukul 13.21 kita tiba juga di pos 1. Di sini kita berhenti nggak terlalu lama, sedikit istirahat, lanjut jalan lagi menuju pos 2. Trek menuju pos 2 ini lumayan landai juga dengan vegetasi hutan yang cukup lebat di kanan kirinya. Tiga 30 menit berjalan, trek mulai terjal, tapi masih aman karena pinggirnya dikasih tali pengaman. Akhirnya kita sampai juga di pos bayangan. Di pos bayangan ini kita tidak berhenti lama, lanjut jalan menuju pos 2. Dengan kondisi vegetasi yang masih lumayan rapat, perjalanan menuju pos 2 masih nyaman dan enjoy karena terik matahari tidak langsung kena tubuh kita. Walau tidak terlalu terik, sesekali kita break sejenak buat minum atau mengatur napas yang mulai ngos-ngosan.
Saat fokus berjalan, tiba-tiba kita dihampiri burung jalak dan berjalan di depan kita seolah-olah menunjukkan jalan. Di beberapa gunung di Jawa ada mitosnya jika pendaki yang memiliki niat baik, maka dia akan bertemu dengan burung yang seakan-akan berjalan menuntun memberikan jalan yang benar. Begitupun sebaliknya, jika kita memiliki niat yang buruk, pasti tidak akan pernah bertemu dengan burung ini. Jam 14.27 akhirnya kita sampai juga di pos 2. Di sini rame banget, kita tidak berhenti lama, siap-siap lagi buat jalan menuju pos 3 karena tujuan kita untuk break di pos 3. Perjalanan menuju pos 3 ini vegetasi mulai terbuka, matahari sesekali mulai menampakkan cahayanya, lautan awan mulai terlihat dari kejauhan. Dari sini tanjakan mulai terasa pedas. Dan tepat pukul 15.05 akhirnya kita sampai juga di pos 3. Di sini kita berhenti sejenak untuk isoma. Di pos 3 ini anginnya lumayan kenceng banget guys. Terdapat shelter sampai terbang, nggak tersisa sama sekali. Biasanya para pendaki ngecampnya di area campground di bawahnya pos 3 Watu Tulis. Walau anginnya lumayan kenceng, tapi di sini salah satu spot yang paling cantik buat lihat view Gunung Merapi dari kejauhan, dan bunga edelweiss di sini mulai muncul ya guys ya. Setelah sejenak kita isoma, akhirnya kita mutusin buat lanjut jalan menuju pos 4 atau Sabana 1 via Selo. Di Sabana 1 nanti kita rencana buat ngecamp di sana. Untuk jalur menuju Sabana 1 ini bener-bener sadis guys. Jalurnya terjal bebatuan, tanjakannya nyiksa dengkul. Di jalur sesekali kita harus ngantri buat jalan sama pendaki lain, tapi saat berhenti view-nya lumayan cakep banget guys. Merapi dari sini nampak kelihatan dengan jelas dan gagahnya. Sambil nunggu temanku yang di belakang, akhirnya aku berhenti sejenak dulu buat rest tenaga atau pengen lihat-lihat view Gunung Merapi dari kejauhan tentunya. Sore ini cuacanya cukup cerah banget dan juga matahari mulai turun menjelang sunset di kejauhan. Lautan awannya juga sangat menarik. Tepat pukul 16:45 akhirnya kita tiba juga di pos 4 atau Sabana 1. Medan yang tadi kita lalui benar-benar menguji fisik dan mental. Namun pemandangan Sabana 1 yang lumayan luas dan hijau langsung menyambut kami, menghilangkan rasa lelah. Kami segera mencari spot dan mendirikan tenda. Di sini kita bagi tugas, aku dan seorang kawanku mendirikan tenda dan salah satu temanku Halkim membuat kopi untuk menghangatkan tubuh kita. Oke, setelah tenda jadi, akhirnya kita langsung masuk tenda dan beristirahat tanpa beraktivitas di malam hari. Karena kita udah merasa kecapean, akhirnya kita terlelap tidur. Pagi ini sang surya mulai mengintip dari cakrawala. Setelah semalaman diterpa badai yang tiada hentinya, akhirnya pagi ini cuacanya sangat mendukung. Ya guys, semalam terjadi badai hingga beberapa tenda pendaki lain mengalami insiden. Ada yang framenya patah, ada yang lepas dari pasaknya, dan syukur tenda kita masih aman dan tetap berdiri kokoh hingga sekarang.
Pagi ini kami menyiapkan sarapan buat makan dulu karena dari semalam kita belum makan, karena summit nanti akan menguras banyak tenaga, harus dipersiapkan matang-matang juga. Jam 6.50 kita mau berangkat dari Sabana 1 menuju ke puncak Gunung Merbabu. Kondisi saat ini masih angin berkabut. Oke. Beberapa saat waktu kita mau berangkat summit, tiba-tiba kabut kembali turun lagi, guys. Dan angin yang tadi pagi sempat tenang, ini kembali ribut lagi. Dengan kontur jalur yang lebih sadis daripada yang kita laluin kemarin, 30 menit berjalan, akhirnya sampai juga di pos 5 atau Sabana 2. Di pos ini kita mutusin gak berlama-lama dan lanjut lagi buat jalan menuju puncak Gunung Merbabu. Dengan jarak pandang yang minim, kita fokus berjalan sambil menikmati kesejukan di pagi hari yang mungkin sulit kita temukan saat berada di kota. Di sepanjang jalur menuju puncak, di sekitaran jalur didominasi oleh tanaman santiki dan juga edelweiss yang eksotis. Jam 7:45 matahari mulai kelihatan di jalur, tapi tanjakannya masih tinggi. Sekitar jam 8 pagi, akhirnya sampai di batas vegetasi. Dari kejauhan, puncak Merbabu mulai menampakkan taringnya, dan dari sebelah belakang kita berjalan, Gunung Merapi dengan gagahnya melihatkan keelokannya. Dari batas vegetasi, jalur yang dilalui benar-benar menyiksa kaki, di mana tangan berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sambil berjalan, sesekali kami rehat sejenak dan mengagumi keindahan yang nampak di depan mata kita. Akhirnya, setelah perjuangan yang luar biasa, tepat pukul 8.40 pagi, kami berhasil mencapai puncak Keteng Songo dan triangulasi. Rasa lelah langsung sirna digantikan oleh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga. Pemandangan 360 derajat dari puncak Gunung Merbabu benar-benar memukau. Lautan awan yang sempurna, gunung-gunung lain yang berjejer, dan birunya langit adalah hadiah terindah dari alam. Walaupun di puncak sangatlah ramai, kami masih bisa menyempatkan untuk bereuforia dan mendokumentasikan foto dan video selama di puncak. Sambil mengantri untuk swafoto di tugu puncak tertinggi, tidak henti-hentinya kami merasa kagum dan takjub, sekaligus sadar bahwa sebegitu kecilnya kita dibandingkan dengan kebesaran alam semesta. Toh, setelah sadar sebegitu kecilnya kita, lantas apa yang perlu kita banggakan dan sombongkan di dunia ini? Bukanlah semua yang ada di dunia ini bersifat panah. Sejauh setinggi yang dapat kita capai dan sedalam apa yang kita selami, bukanlah ujungnya episode ini tetap sama, yakni kematian?
Selalu ingat, kematian bukanlah berarti kita diharuskan untuk menyerah dan meratapi apa yang terjadi. Tetapi sebaliknya, kita diberi pilihan untuk memilih mati dengan tanpa penyesalan dan selalu bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Oke, jam 10 lebih 5 kita turun ke Sabana 1 di Setelah sampai di camp area, kita rehat sejenak sembari masak buat isi perut sebelum turun ke base camp. Jam 13.20 kita mulai jalan turun ke base camp tanpa banyak dokumentasi dan tepat pukul 15.30 akhirnya kita sampai di pos registrasi lagi. Terima kasih udah ngikutin perjalananku, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.